Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para umi-umi, ibu-ibu, atau bunda-bunda di luar sana, yang mana adalah madrasah pertama di dalam keluarga. Sejak kapan? Sejak dimulainya rumah tangga tentunya. Seperti halnya pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah tangga juga memiliki tingkatan-tingkatan, teman-teman. Nah, tingkatan ini sesuai dengan umur anak. Semakin anak menambah usia, maka tingkat cara dan juga perilakunya juga akan meningkat gitu. Levelnya akan meningkat gitu. Seperti mungkin anak dalam ketika umur 1 tahun masih belajar merangkak, berjalan. Umur 2 tahun anak sudah mulai lancar untuk berbicara dan lain sebagainya gitu. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani berkata, yang menentukan keberhasilan pendidikan anak, susah atau mudahnya adalah kemudahan taufik dari Allah Ta'ala. Dan jika seorang hamba bertakwa kepada Allah serta berusaha menempuh metode pembinaan yang sesuai dengan syariat Islam, maka Allah akan memudahkan dalam pendidikan anak. Dan Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadi bagian kemudahan dalam semua urusannya. Nah, pada tahap perkembangan kemampuan gerak, perkembangan bicara, bahasa, serta perkembangan sosial dan kemandirian anak itu dimulai dari usia 0 hingga 7 tahun, teman-teman. Nah, anak-anak pada usia 0 sampai 7 tahun ini biasanya meniru dan juga mendengar apa yang dilihat dari orang tuanya, terutama dari ibunya, karena biasanya anak-anak itu pasti akan melekat kepada ibunya. Karena ibunya seorang madrasah tadi, maka kita harus memiliki 4 dasar yang harus kita siapkan sebelum kita menjadi ibu untuk anak-anak kita. Yang pertama, pengetahuan yang memadai. Nah, berbagai macam cara untuk mendapatkan keterampilan dan mengajar anak. Beberapa perempuan ini mampu mencapai bangku pendidikan yang tinggi. Jadi, tidak ada alasan untuk teman-teman mencapai perkuliahan, mencapai pendidikan yang tinggi-tingginya. Hal ini untuk persiapan kita mendidik anak-anak kita di masa yang akan datang. Kemudian ada keimanan yang kokoh, teman-teman. Ibu merupakan seorang orang tua yang mana akan dijadikan cerminan oleh anak kita. Maka dari itu, iman yang kuat ini sangat dibutuhkan, di mana kita akan mengajarkan agama jika kita juga kurang agamanya. Maka dari itu, calon ibu dari sekarang harus belajar agama dan juga mengokohkan iman, begitu teman-teman. Dan yang ketiga, mengikuti kelas parenting. Kelas parenting ini juga sangat dibutuhkan untuk para calon-calon ibu. Adanya kelas parenting ini dapat membantu para ibu, terutamanya calon ibu muda nih, dengan melihat bagaimana cara parenting di zaman sekarang. Karena apa? Parenting pada zaman dulu dan sekarang itu juga berbeda, teman-teman. Coba bisa dilihat zaman kita kecil yang belum ada handphone, belum ada internet yang bagus, pasti anak-anak bermain saja gitu, nggak ada yang bawa handphone kemana-mana. Sedangkan sekarang yang mana internet sudah merajalela, anak-anak berkumpul untuk bermain gadget bersama gitu. Tanpa parenting yang bagus, pasti membuat anak jadi bingung. Bagaimana cara kita mendidik anak jika kita juga parentingnya kurang? Maka dari itu, kalau ada buku parenting, ada pelatihan parenting, mari kita ikuti, teman-teman, mulai dari sekarang. Kemudian yang terakhir ada menanamkan sifat sabar. Nah, terkadang kesalahan anak ini membuat emosi seorang ibu itu meningkat gitu. Gimana ya contohnya? Contohnya seperti anak yang mulai belajar menulis. Biasanya anak-anak yang mulai belajar menulis ini mencoret dimanapun, di meja dia tulis, di tembok rumah dia tulis. Hal-hal inilah, hal-hal kecil yang kadang membuat seorang ibu ini bisa memuncak kemarahannya, begitu. Namun, untuk masa depan anak, untuk menjaga kesehatan mental anak, jangan sampai kita seorang ibu marahnya tuh sampai berapi-api hingga melukai hati anak, hingga
lakukan tindakan fisik. Nah, makanya kita dari sekarang juga harus menanamkan sifat sabar begitu teman-teman. Nah, dari 4 tadi mulailah kita amalkan, mulailah kita cari bagaimana cara parenting, bagaimana cara sabar dan lain sebagainya tadi, supaya kita bisa menjadi madrasah yang terbaik untuk anak kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.